Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Waktu iman sidang Jumat rahimahumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sekalian masih diberikan kemampuan, kesehatan, dan tentunya kekuatan untuk kemudian bisa melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada hari ini, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ini adalah bagian ikhtiar kita semua dalam rangka taqarrub ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman sedang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak jamaah sekalian untuk merenungi sebuah syiar Islam yang sering kita dengar, namun barangkali jarang untuk kita renungkan secara maknanya, yakni adalah azan. Ikhwati iman sidang Jumat rahimakumullah. Azan bukan sekedar seruan, namunlah menjadi identitas sebagai umat Islam atau juga simbol umat Islam. Bahkan kalau misalkan di suatu tempat tidak terdengar suatu azan, maka itu dipertanyakan keberadaan umat Islamnya. Dan bahkan sampai ada yang menyebutkan itu bisa berdosa. Termasuk kemudian ikhwatu iman, kalau ada yang azan dan tidak ada yang menjawab, itu terkena dosa. Tapi kalau misalkan ada di antara di kampung tersebut kemudian yang azan dan ada yang menjawab sebagian, maka itu yang lainnya yang tidak menjawab pun akan tergantikan oleh yang menjawab. Ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah. Mengenai azan ini, kalaulah diperhatikan bagaimana sejarah yang menjadikan sebagai wahyu daripada azan ini, itu seperti apa awal mulanya. Suatu iman sedang Jumat rahimakumullah. Azan itu disyariatkan ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, kurang lebih pada abad kedua Hijriah. Maka kemudian ada turun syariat azan. Namun sebelum turun syariat azan itu sendiri, ada beberapa proses yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum azan dijadikan sebagai tanda datangnya waktu sholat fardu. Bagaimana sebelumnya ketika azan belum dijadikan sebagai pertanda datangnya waktu sholat, yakni Rasulullah dan para sahabat melihat bagaimana perjalanan matahari. Kalau misalkan zuhur, maka matahari tepat di atas kepala kita. Begitupun selanjutnya. Nah, itulah kemudian cara Rasulullah sebelum adanya syariat azan, maka Rasulullah melihat perputaran matahari sebagai pertanda datang waktu sholat fardu. Nah, ketika sampai di Madinah, ikhwatu iman sedang Jumat rahimakumullah, Rasulullah kemudian bersama para sahabat-sahabatnya memusyawarahkan dengan adanya tanda untuk masuknya waktu sholat. Nah, di sana kemudian berkumpul para sahabat dan Rasulullah saling memberikan usulan-usulan. Itu diceritakan di dalam hadis Al-Bukhari, hadis ke-604. Sebetulnya ada beberapa redaksi juga yang menyebutkan hadis-hadis mengenai Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat
dengan dengan sengaja untuk untuk menjadikan tanda sebagai adanya waktu sholat fardu. Maka di sana ikhwatul iman ada beberapa usulan yang muncul. Yang pertama, ada yang mengusulkan tanda waktu sholat itu yaitu dengan bunyi lonceng. Yang kedua, ada yang memberikan usul dengan tanda membunyikan trompet. Yang ketiga, ada yang memberikan usul dengan tanda membuat api unggun. Yang selanjutnya terakhir, ada yang memberikan tanda supaya mengutus orang agar mendatangi tiap rumah bahwa memberitahukan datangnya waktu sholat. 4 usulan itu ikhwatu iman oleh Rasulullah SAW ya mungkin bukan ditolak, kurang tepat dan tidak diterima usulan-usulan tersebut. Kenapa? Yang pertama, tadi kalau misalkan datangnya waktu sholat itu ditandai dengan bunyi lonceng, maka kata Rasulullah itu merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi. Mohon maaf, kebiasaan orang-orang Nasrani. Jadi kan orang-orang Nasrani, ikhwatu iman mungkin kalau misalkan lewat di jalan kota Bandung di dekat Piadut itu ada kan katedral, tempat ibadahnya orang-orang Kristen. Maka tiap adanya datang waktu ibadah mereka lonceng dibunyikan. Nah, maka kata Rasulullah jangan sama seperti orang-orang Nasrani. Masa harus disamakan kemudian datangnya waktu ibadah sholat umat Islam itu dengan dibunyikan lonceng. Kemudian yang selanjutnya tadi trompet. Pun trompet juga sama, ini merupakan kebiasaan tanda ibadahnya orang-orang Yahudi. Nah, maka ini pun tidak diterima oleh Rasulullah. Jangan sama juga tanda waktunya sholat umat Islam, tanda waktu ibadahnya umat Islam itu dengan dibunyikan suara trompet, karena itu merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi. Selanjutnya pun membuat api unggun. Nah, ini pun kalau misalkan membuat api unggun, kalau dilihat kebiasaannya, ini merupakan yang suka memainkan api dan dijadikan sebagai tanda ibadah, itu seperti orang-orang Zoroaster, atau mungkin kalau sekarang kan seperti orang-orang di Jepang gitu. Bagaimana matahari bagian dari api itu dijadikan sebagai simbol ibadahnya, bahkan keyakinan, bahkan Tuhannya. Dan itu pun jangan sampai disamakan untuk tanda datangnya waktu sholat umat Islam. Maksudnya itu membuat api unggun di tempat yang tinggi, kemudian membuat api, muncul asap. Nah, itu sebagai tanda katanya kalau misalkan datang waktu sholat. Nah, itu pun tidak diterima. Yang terakhir kemudian adalah mengutus orang supaya mendatangi tiap rumah agar memberitahukan sudah datang waktu sholat. Secara logika mungkin ini akan memakan banyak waktu. Misal kalau khususnya sholat maghrib ke isya, tidak satu rumah kan mungkin pada waktu itu juga sudah banyak. Kalau mendatangi tiap rumah itu bisa habis waktunya untuk mendatangi tiap-tiap rumah memberitahukan bahwa ini datangnya waktu sholat. Nah, itu pun maka tidak diterima. Ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah. Sebelum kemudian muncul syariat azan, dari beberapa usulan tadi, para ulama kemudian ada yang memberikan pendapat, jangan sampai ini juga dijadikan sebagai kebiasaan di lingkungan umat Islam. Ini di luar tanda sholat. Di 4 yang tadi, khususnya bukan yang 4 semuanya. Salah satunya lonceng dan trompet dan api unggun. 3 hal ini jangan sampai kemudian menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh umat Islam. Lonceng misalkan dimainkan atau dijadikan sebagai pertanda tertentu. Nah, itu kan merupakan kebiasaan orang-orang Nasrani yang sampai dilakukan juga oleh umat Islam. Trompet, ini juga kan trompet bahkan jadi kebiasaan kalau di umat Islam. Setiap momen tertentu, wabil khusus misalkan tahun baru, dijadikan sebagai alat untuk dijadikan pertanda kemeriahan. Nah, itu pun sebetulnya tidak dianjurkan. Itu sama saja ya tadi mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi. Dan satu lagi api unggun. Kadang kan api dijadikan sebagai alat tertentu, momen tertentu. Kalau misalkan di malam tahun baru Islam suka ada itu membawa api.
sengaja kemudian. Nah itu pun tidak dianjurkan. Nah dari beberapa hal ini di dalam hadis kan disebutkan man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Jangan kemudian menyerupai suatu kaum, karena kalau misalkan kita menyerupai suatu kaum akan termasuk seperti kaum tersebut. Nah ikhwatul iman, itu ada juga pelajarannya yang kemudian bisa diambil daripada musyawarah yang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah mengenai tanda datangnya waktu sholat. Nah akhirnya ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid dan juga Umar bin Khattab. Dua sahabat ini bermimpi dengan kemudian diberitahukan ada lafaz tertentu untuk menentukan atau memberitahukan atau pertanda datangnya waktu sholat fardu, yaitu lafaz Allahu Akbar sampai selesai. Nah itulah kemudian muncul, disampaikan ke Rasulullah dari mimpi itu. Esok harinya disampaikan ke Rasulullah bahwa dua sahabat ini bermimpi seperti itu. Maka oleh Rasulullah dibenarkan itu adalah wahyu yang kemudian diberitahukan melalui para sahabat, dan oleh Rasulullah diamini, oleh Rasulullah diperkuat bahwa itu merupakan wahyu, dan akhirnya lah lafaz tersebut dijadikan sebagai seruan untuk datangnya waktu sholat fardu. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Ikhwati iman sidang jemaat rahimakumullah. Melanjutkan daripada khutbah yang pertama tadi, bahwa kemudian akhirnya syariat azan dengan lafaz yang sudah diatur oleh Allah melalui wahyunya disampaikan kepada Rasulullah. Itulah yang kemudian ditetapkan sebagai fungsinya untuk memberitahukan bahwa lafaz tersebut agar digunakan ketika datangnya waktu sholat. Sholat apa? Hanya sholat fardu saja. Sholat yang 5 waktu. Tidak ada sholat sunnah yang kemudian harus dikumandangkan azan terlebih dahulu. Nah itu ikhwatul iman, lafadznya sudah diatur langsung, tidak bisa kemudian dirubah-rubah, diedit, atau bahkan dikurangi. Kenapa sampai demikian? Karena ada yang kemudian berani merubah lafaz azan. Siapa? Salah satunya adalah orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah kemudian membuat azan versinya mereka. Dimasukkanlah kemudian ada nama Muhammad dan dimasukkan juga ada nama Ali bin Abi Thalib. Oleh orang Syiah kemudian dirubah seperti itu. Bahkan di Indonesia tersendiri pernah kejadian kumandang azan bukan dengan lafaz bahasa Arab tapi dengan bahasa Indonesia. Itu boleh tidak? Tidak boleh. Tidak salah. Berdosa itu karena sudah merubah. Dan itu juga pernah terjadi di Turki. Nah ikhwati iman sedang jemaat rahimakumullah, itulah yang kemudian akhirnya ditetapkan sebagai syariat azan, yang mana melalui mimpi dari dua sahabat Rasulullah SAW. Maka dari apa yang tadi disampaikan sejarahnya bagaimana, muncullah kemudian definisi apa itu azan, yakni al-azanu huwa i'lamu bidukhuli waqti sholati bi alfadillati ayyanaha asyari'u. Azan ialah pemberitahuan masuknya waktu sholat dengan lafaz yang telah ditentukan agama. Nah itulah azan ikhwatu iman. Sekali lagi harus digarisbawahi, azan itu adalah i'lamun, pemberitahuan. Pemberitahuan apa? Masuknya waktu sholat. Sholat yang 5 waktu itu. Ada tidak definisi yang kemudian dimasukkan ke azan ini? Tidak ada. Inilah yang definisi yang dibuat oleh para ulama
supaya azan itu difungsikan hanya untuk pemberitahuan waktu sholat, itu pun sholat 5 fardu, tidak ada di luar sholat 5 fardu dengan lafaz yang telah ditentukan agama. Nah, inilah kemudian kenapa harus didefinisikan, bahwa definisi itu merupakan definisi itu untuk membatasi agar sesuatu hal tidak keluar dari koridornya. Termasuk azan ini didefinisikan seperti demikian, yaitu hanya untuk pemberitahuan waktu sholat, di luar itu tidak ada. Nah, ikhwati iman sedang jemaat rahimakumullah, khatib ingin menyampaikan, dan ternyata realita di lapangan pada hari ini, bahkan sudah jadi dulu, azan ternyata difungsikan di luar untuk pemberitahuan waktu sholat. Contoh, digunakan pada saat bayi lahir, digunakan pada saat jenazah hendak dikuburkan, digunakan pada saat menempati rumah yang baru, digunakan ketika saat ada terjadi angin besar dan hujan, dan lain-lainnya. Masih banyak lagi kalau misalkan disebutkan. Tapi fenomena-fenomena tersebut di masyarakat kita masih banyak yang melakukan. Walaupun tadi kembali lagi secara definisi membatasi azan itu hanya untuk difungsikan pemberitahuan waktu sholat 5 waktu. Nah, ikhwati iman sidang jemaat rahimakumullah, tadi yang pertama dilakukan pada saat bayi lahir dengan alasan supaya tidak dibisiki oleh gangguan-gangguan yang tidak diinginkan. Kalau misalkan memakai azan, memang betul ada hadisnya ikhwati iman, tapi di dalam hadis itu ternyata kalau melihat derajatnya, hadis tersebut derajatnya tidak sahih, alias tidak benar, tidak bersumber dari Rasulullah. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini ikhwatu iman, dalam ilmu hadis tuh bisa diteliti isi hadisnya, bisa diteliti siapa yang meriwayatkan, yang memberitahukan hadis-hadis ini. Nah, dan itu tidak sampai kepada Rasulullah. Dia dalam hadis disebutkannya bahwa Rasulullah pernah mengazani cucunya yang bernama Hasan dan Husain, anaknya Fatimah. Tapi ternyata hadis itu dhaif, tidak sahih. Artinya ikhwati iman, kalau tidak sahih tidak bisa diamalkan. Sebetulnya ada hadis yang sahih, Rasulullah mengajarkan ketika cucunya lahir itu bukan mengazani, tapi Rasulullah mendoakan. Itu di dalam riwayat Abu Dawud, a'udzu bikalimatillah, ini doanya. Rasulullah mendoakan cucunya, a'udzu bikalimatillahi tamati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin la'amah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari segala setan, kesusahan, dan pandangan yang jahat. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi ketika bayi lahir, tidak sedikit juga yang memang mengamalkan hadis sahih, membuat, kalau misalkan zaman hari ini dibuatkan dalam bentuk player, ada doanya ini. Nah, inilah yang sahihnya itu. Rasulullah mendoakan dengan kalimat yang tadi. Kemudian tadi dengan mendoakan dengan mengazani jenazah yang hendak dikuburkan. Nah, ini alasannya ternyata karena supaya terbebas, katanya, terbebas dari dosa-dosanya, agar diringankan dosa-dosanya. Diazani itu mayit yang hendak dikuburkan, padahal sejatinya azan itu tadi kembali lagi kepada definisi pemberitahuan untuk waktu sholat, dan itu untuk orang yang hidup, tidak diperkenankan untuk orang yang meninggal. Azan itu untuk orang yang hidup, pemberitahuan juga untuk waktu sholat. Nah, ini pun tidak ada sebetulnya kalau melihat hadisnya untuk mengazani jenazah, tidak ada sama sekali. Bahkan hadis palsu pun tidak ada untuk berkaitan jenazah yang hendak dikuburkan itu diazani. Kemudian tadi kepada rumah yang baru ditempati, nah ini pun sama ikhwati, tidak ada dalil. Ada justru Rasulullah memberikan contoh doa ketika kita hendak berada di tempat yang baru. Doanya yang diriwayatkan oleh
Imam Muslim, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu doanya. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Dia ciptakan. Itu doanya. Sahih ini Imam Muslim. Dan yang terakhir tadi, saat terjadi angin besar. Nah, ini pun kurang tepat apabila kemudian harus difungsikan adanya azan. Dan yang lain-lainnya, mungkin ikhwatu iman pun di lapangan pernah menemui, bahkan mungkin menyaksikan ada azan yang digunakan, difungsikan selain daripada pemberitahuan waktu sholat fardu. Ikhwatu iman sidang jemaat rahimakumullah. Demikian mungkin yang bisa disampaikan sedikitnya mengenai bab azan. Masih banyak lagi ikhwatu iman bab azan kalau misalkan dibahas dan didalami. Seperti halnya azan ketika subuh, ada yang azan sebelum waktu subuh, ada yang azan pas subuh. Kemudian di Jumat juga ada, masih ada, dan yang lain-lainnya. Itu kalau diteliti dan ditelaah akan ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kenapa kemudian kita harus mempelajari terus mendalami ilmu Islam, ikhwatu iman? Karena di dalam ajaran Islam itu sangat dianjurkan ibadah-ibadah yang kita laksanakan haruslah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak sesuai tiba lagi dari dulu gekir, bukan seperti itu alasan yang kemudian kita lakukan dalam melaksanakan amal ibadah. Tapi haruslah jelas ini dalilnya di dalam Al-Qur'annya, ini di dalam hadis sahihnya begini. Itulah yang diajarkan di dalam ajaran Islam, atau menurut mahasiswa-mahasiswa harus ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan, tidak semena-mena melaksanakan. Demikian ikhwati iman yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan sedikitnya ada ibroh pelajaran bagi kita semua dan tazkirah peringatan bagi kita semua mengenai azan ini. Terima kasih. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Qul qad astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.